Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 906-910. Saat Yechen dan Nanako Ito berjalan bergandengan tangan di malam sepi bersalju Kyoto, Tokyo masih dalam arus bawah. Saat ini, Takahashi Machi sedang berada di rumah, dengan cemas menunggu kabar dari Tenglin Ninja. Keluarga Tenglin bahkan lebih cemas darinya, karena hingga saat ini, keluarga Tenglin telah kehilangan 10 ninja, hampir membunuh tulang punggung keluarga yang masih muda. Meski 10 orang tidak terlalu banyak, satu keluarga dengan 10 laki-laki muda dan paruh baya sudah menjadi keluarga yang cukup besar. Pertama-tama, 10 orang muda dan paruh baya ini memiliki setidaknya 1 atau 2 generasi tetua. Orang tua, paman, bibi, kakek nenek, dan total setidaknya ada 10 orang. Kedua, 10 laki-laki muda dan paruh baya ini semuanya laki-laki, tetapi tidak mungkin laki-laki muda dan setengah baya dalam sebuah keluarga menjadi laki-laki semua. Jika rasio laki-laki terhadap perempuan adalah 1:1, setidaknya ada 10 perempuan. Sekali lagi, setidaknya setengah dari 10 pria muda dan paruh baya menikah dan memiliki anak, dan mereka juga memiliki istri dan anak. Dengan cara ini, sebuah keluarga harus memiliki setidaknya 50 atau 60 orang sebelum dimungkinkan untuk menghasilkan 10 laki-laki dewasa muda. Sekarang, semua pria paruh baya dari keluarga Tenglin telah bergabung, dan kekuatan juang keluarga telah turun tajam. Dalam hal ini, secara alami tidak ada kemampuan untuk memisahkan orang untuk melindungi Takahashi Machi. Oleh karena itu, selain beberapa pengawal, tidak ada ninja di rumah Takahashi Machi. Saat itu sudah larut malam, tapi Machi Takahashi masih belum setengah lelah. Di satu sisi, dia masih berduka atas kematian tragis putranya Takahashi Yinji. Di sisi lain, dia masih ingin menunggu untuk melihat apakah dia masih bisa menghubungi ninja Tenglin yang hilang. Meskipun dia tahu secara tidak sadar bahwa ninja Tenglin yang dikirim ke Kyoto mungkin dibunuh lagi, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia masih memiliki secercah harapan. Dia merasa bahwa setidaknya sebelum dia melihat mayatnya, keadaan mungkin akan berbalik. Mungkin setelah beberapa saat, para ninja Tenglin itu akan menghubunginya. Saat Takahashi Machi sedang mondar-mandir di ruang tamu, menunggu dengan cemas, panah tiup yang sangat tipis tiba-tiba ditembakkan dari sudut, mengenai bagian belakang leher Takahashi Machi dengan satu jarum. Takahashi Machi, yang baru saja menderita rasa sakit karena kehilangan putranya, tidak punya waktu untuk memikirkan cara membalas dendam ketika dia tiba-tiba diracuni dan jatuh ke tanah dan mati. Pengawal menemukannya tiba-tiba jatuh ke tanah, dan mengelilinginya satu demi satu. Setelah melihat lebih dekat, dia kehilangan nafas dan detak jantungnya. Pada saat para pengawal mencari si pembunuh dengan wajah ngeri, para ninja Iga yang menyelinap ke dalam keluarga Tenglin sudah mundur. Di waktu normal, keluarga Tenglin akan mengatur setidaknya 4 ninja untuk mengintai di sampingnya untuk melindunginya secara diam-diam dan mencegahnya dibunuh oleh ninja lain. Tapi hari ini, tidak ada ninja di sekitarnya. Tanpa perlindungan ninja, hanya mengandalkan pengawal biasa, hampir seolah-olah tidak ada seorang pun di depan ninja. Oleh karena itu, tidak sulit bagi ninja untuk mengambil kepala Machi Takahashi. Kasihan Takahashi Machi, tepat setelah pria berambut putih itu melahirkan pria berambut hitam itu, dia sendiri meninggal. Pada saat yang sama, Yuhiko Ito baru saja tertidur ketika mendengar ketukan di pintu. Dia bertanya dengan sedikit bosan, "Sudah larut? Apalagi yang ada? Jika itu bukan sesuatu yang penting, mari kita bicarakan besok," Tanaka Hao buru-buru berkata. "Tuan Presiden, petugas polisi dari Departemen Kepolisian Metropolitan ada di sini lagi. Dikatakan bahwa masih ada beberapa hal,
dan Anda perlu bekerja sama dengan Departemen Kepolisian Metropolitan untuk interogasi lagi. Apakah Anda masih ingin melakukan interogasi? Ito Yuhiko meraung dengan marah. Saya sudah mengatakan apa yang saya butuhkan katakan, dan bukan apa-apa, saatnya bicara. Koichi Tanaka menjelaskan, Tuanku. Pihak lain mengatakan bahwa keluarga Su telah menekan mereka, dan itu dapat menyebabkan insiden diplomatik internasional. Jadi saya masih menginginkan kerjasama Anda. Insiden diplomatik internasional, Ito. Yuhiko mendengarkan pada titik ini, dia mengutuk dengan marah. Sial, sungguh menyebalkan. Meski sangat tidak puas, Yuhiko Ito tidak berani melanjutkan saat ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang pengusaha. Dia sangat jelas bahwa jika dia benar-benar terlibat dalam insiden diplomatik internasional dan mempengaruhi citra internasional Jepang, maka orang Jepang pasti akan menganggapnya sebagai pendosa karena mendiskreditkan citra Jepang. Dalam hal ini, masyarakat pasti akan memboikot keluarga Ito secara spontan, dan mungkin akan menjadikan keluarga Ito sasaran kritik publik. Dalam hal ini, lebih baik bekerja sama secara aktif dan menjernihkan beberapa ikatan. Jadi, Takehiko Ito bangkit dari tempat tidur dengan kesal, mengenakan pakaiannya dengan sederhana, dan membuka pintu. Meski Ito Yuhiko merasa kesal di hatinya, dia bisa mengerti alasannya. Toh, kalau saya bertingkah tegak dan duduk tegak, apalagi mengajukan pertanyaan lain, lalu bagaimana kalau saya tinggal di Polda Metro Jaya selama beberapa hari dulu? Jadi, dia berkata kepada Koichi Tanaka, pergi dan atur mobil, kita akan pergi sebentar lagi. Koichi Tanaka segera mengangguk, berbalik dan keluar untuk mengatur. Beberapa menit kemudian, Ito Yuhiko yang dikawal beberapa bodyguard dan 2 ninja masuk ke dalam mobilnya dan hendak pergi ke Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Saat ini, Yoshito Matsumoto sudah mempersiapkan iga ninja dan bawahan lainnya. Ia ingin mengulangi trik yang sama dan mencari bagian yang cocok untuk membunuhnya dalam perjalanan Ito Yuhiko ke Departemen Kepolisian Metropolitan. Sekarang Takahashi Machi kedinginan. Selama Ito Yuhiko terbunuh, dia akan menjadi yang terkuat di Tokyo dan Jepang. Namun, Yoshito Matsumoto tidak tahu bahwa tuan dari keluarga Su telah mengepung rumahnya. Pemimpin tidak terburu-buru untuk memimpin orang masuk, tetapi mulai menyerang sesuai dengan situasi sebenarnya dari rumah Yoshito Matsumoto, merumuskan strategi, berharap untuk memusnahkan seluruh keluarga Matsumoto. Menurut temperamen dan watak Su Soudao, jika Yoshito Matsumoto ingin membunuh putra dan putrinya, mustahil baginya untuk membunuh Yoshito Matsumoto sendirian. Cara terbaik untuk menghilangkan kebencian, dan juga yang paling sekali dan untuk selamanya, adalah secara langsung lalu hancurkan keluarga Matsumoto. Keluarga Su tidak pernah menjadi keluarga yang berhati lembut. Dari aliansi anti daun saat itu hingga keluarga teratas saat ini di Tiongkok, gaya menangani urusan keluarga Su selalu kejam. 10 menit setelah Ito Yuhiko berangkat dari rumah, kendaraan itu akan memasuki jembatan sepanjang 2 km. Jembatan ini adalah jalan yang tertutup sepenuhnya. Tinggi rata-rata geladak jembatan dari tanah adalah 15 meter, yang hampir setinggi bangunan berlantai 5, dan hanya ada 2 jalur dalam satu arah. Akan lebih repot lagi jika konvoi langsung diblokir di atasnya. Jika konvoi tidak seirama, kemungkinan besar beberapa mobil akan saling menghalangi, sehingga tidak ada tempat untuk berlari. Namun, Ito Yuhiko tidak menyadari bahaya tersebut. Ini terutama karena, selain dibayar 4,5 miliar dolar AS oleh Ye Chen, Ito Yuhiko tidak menderita kerugian lain, juga tidak menjadi sasaran. Meskipun keluarga Takahashi dan keluarga Matsumoto ingin mengacaukannya, tetapi karena kebetulan, mereka semua diselesaikan oleh Ye Chen yang menipu uangnya. Karena tidak menemui masalah apapun, Ito Yuhiko merasa alasan mengapa Tokyo begitu kacau adalah karena seseorang ingin mengincar keluarga Su dan keluarga Takahashi, yang tidak ada hubungannya dengan dia.
Apalagi sekarang saya secara tidak langsung telah menjadi penerima manfaat. Jika keluarga Takahashi mengalami kemunduran yang serius, maka keluarga Ito bisa menjadi orang nomor satu di Jepang, dan kesempatan untuk bekerja sama dengan keluarga Su akan datang dengan sendirinya. Perasaan terlentang ini membuat Yuhiko Ito yang sedang berbaring di dalam Rolls-Royce merasa bangga. Jadi dia mengambil cerutu, menyalakannya dan memasukkannya ke mulutnya. Tepat ketika Yuhiko Ito hendak meneguk minumannya, tiba-tiba dia merasakan kendaraan itu bergetar hebat, lalu kendaraan itu lepas kendali dan menabrak pagar pembatas di pinggir jalan. Perburuan Ninja Iga untuk Ito Yuhiko telah dimulai. Takehiko Ito tidak pernah menyangka akan berada dalam bahaya hingga kendaraannya hilang kendali dan menabrak pagar pinggir jalan. Sebab, selain Ito Yuhiko, ada perlindungan seluruh ninja Koka. Dapat dikatakan bahwa di antara keluarga besar Jepang, hanya ninjanya yang tidak mengalami cedera dan pengurangan pertempuran. Kecuali dia, hampir semua anggota muda dan setengah baya dari keluarga Tenglin musnah, dan keluarga Iga juga kehilangan setengah dari kekuatan tempur mereka. Namun, kelalaian terbesar Ito Yuhiko adalah dia keluar terlalu enteng kali ini. Dia merasa bahwa dia akan pergi ke Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo untuk diinterogasi dan bekerja sama dalam penyelidikan, dan ada petugas polisi yang mengemudi di depan untuk membuka jalan, dan dia pergi sendiri ke Departemen Kepolisian Metropolitan. Justru karena inilah dia tidak mengatur terlalu banyak ninja untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa mobil polisi yang membuka jalan telah diancam oleh Yoshito Matsumoto, dan Yoshito Matsumoto telah memasang jaring, hanya menunggunya untuk masuk di bor. Konvoi Ito Yuhiko tiba-tiba kehilangan kendali, terutama karena sejumlah besar saling telah ditanam oleh Iga ninja di jalan. Yang disebut saling adalah senjata yang paling umum digunakan oleh ninja Jepang. Umumnya merupakan produk logam yang dilapisi paku, tidak peduli bagaimana itu tersebar di tanah, saling akan mengungkapkan beberapa paku yang menghadap ke arah yang berbeda. Pada zaman dahulu, ketika ninja Jepang diburu, mereka akan menggunakan saling di belakang mereka. Ketika lawan mengejar mereka, selama mereka menginjak mereka, mereka pasti akan menusuk telapak kaki mereka. Dan ninja saat ini telah sangat meningkatkan saling-saling saat ini menggunakan paduan tungsten karbida yang sangat kuat, yang juga merupakan bahan baja paling keras di dunia, dan kekerasannya sebanding dengan berlian. Oleh karena itu, dengan saling seperti itu, ban apapun yang terbuat dari karet dapat dengan mudah ditusuk. Alasan mengapa tim Yuhiko Ito kehilangan kendali seketika adalah karena keempat ban masing-masing mobil ditusuk oleh beberapa saling, sehingga tanpa kecuali, mereka semua kehilangan kendali dan jatuh ke pinggir jalan. Pada saat tabrakan, cerutu yang menyala di mulut Ito Yuhiko tiba-tiba jatuh di selangkangannya, dan seluruh tubuhnya terguncang akibat benturan tersebut. Untungnya, kebiasaan keselamatan lelaki tua itu tidak buruk, bahkan jika dia duduk di kursi belakang, dia telah mengencangkan sabuk pengamannya. Kalau tidak, dengan dampak kekerasan barusan, tidak peduli seberapa bagus mobil itu, tidak mungkin untuk melawan kelembaman tubuhnya. Jika dia membenturkan kepalanya ke belakang kursi depan, separuh nyawanya mungkin akan hilang. Saat ini, beberapa pengawal Ito Yuhiko dan dua ninja telah keluar dari mobil depan dan belakang, dan mengepung mobil Ito Yuhiko. Pada saat ini, 6 ninja Iga tiba-tiba keluar dari jalur berlawanan, masing-masing memegang pedang ninja dengan kedua tangan, dan wajah mereka penuh ketakutan. Tanaka Hiroshi pada kopilot menjadi pucat karena ketakutan, menoleh dan berkata kepada Ito Yuhiko, "Tuan Presiden, bagaimana mungkin ada ninja? Mungkinkah dikirim oleh Takahashi Machi?" Ito Yuhiko hendak berbicara ketika tiba ups dengan suara, melihat ke bawah, keluarga Sue telah membakar celananya dan membakar bekas luka di paha bagian dalam. Dia buru-buru mengambil cerutu, membuangnya, dan berkata, "Di mana mobil polisi menuju, sopir itu?"
Berkata pada saat ini, Tuan Presiden, mobil polisi sudah pergi. Pergi, Ito Yuhiko tertegun dan mengutuk, kami disergap, dan mereka pergi. Apakah ini manusia sialan? Tanaka Koichi tiba-tiba menyadari, dan berseru, Tuan Ketua, petugas polisi itu akan mungkinkah itu umpan untuk memikat kamu sengaja keluar? Yuhiko Ito meraung marah, kamu bajingan, ada bajingan yang sengaja bersekongkol melawanku. Setelah selesai berbicara, dia buru-buru berkata kepada Koichi Tanaka, panggil polisi, beritahu Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo untuk segera mengirim helikopter, pengawal dan ninja di luar mungkin tidak bisa bertahan terlalu lama. 6 ninja sudah bergegas. Ketika dia bangun, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Departemen Kepolisian Metropolitan untuk memanggil polisi. Meskipun Tokyo sangat gelisah akhir-akhir ini, dan efisiensi kerja serta kemampuan Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo untuk menyelesaikan kejahatan juga berantakan, konfigurasi perangkat keras Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo masih sangat kuat. Ada 14 helikopter polisi dari segala jenis sendirian. Begitu ada keadaan darurat, tim operasi khusus dapat dikirim ke sana dengan cepat. Koichi Tanaka langsung menelepon Direktur Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Lagi pula Yuhiko Ito adalah salah satu pengusaha terbaik di Tokyo, dan Departemen Kepolisian Metropolitan harus memberikan dukungan, dan dia dapat langsung berkomunikasi dengan kepala jika ada sesuatu. Saat ini, Kepala Departemen Kepolisian Tokyo baru saja mengetahui bahwa Takahashi Machi dibunuh di rumahnya, dan dia sudah diambang kehancuran. Suzifei dan Suziyu tidak ditemukan. 4S loli daging manusia dari keluarga Tenglin tidak menemukan pembunuhnya. Putra Takahashi Machi, Takahashi Yingji dibakar sampai mati di dalam mobil, dan pembunuhnya tidak ditemukan. Ternyata Takahashi Machi keren juga. Kasus-kasus kriminal serius yang terjadi satu demi satu ini telah menimbulkan kabut tebal sihir dan kejahatan di seluruh Tokyo. Namun, pada saat ini, Tanaka Koichi tiba-tiba memberitahunya bahwa Ito Yuhiko juga disergap dan dalam bahaya saat ini. Mendengar ini, dia merasakan semburan darah mengalir ke kepalanya, dan kakinya lemas, dan dia pingsan, langsung di kantor. Beberapa bawahan bergegas maju untuk membantunya. Dia sangat lemah tapi dia berkata dengan penuh amarah, cepat, kirim helikopter dan tim operasi khusus ke Yotsuya Viaduct untuk menyelamatkan Ito Yuhiko. Tidak ada yang bisa mati di Tokyo hari ini. Masuk akal bahwa tim operasi khusus modern bersenjata lengkap. Apakah itu peralatan atau efektivitas tempur? Tidak ada celah dengan pasukan khusus. Polisi khusus semacam ini mungkin tidak dapat memperoleh keuntungan apapun dalam menghadapi keterampilan tubuh ninja yang aneh dan senjata tersembunyi jika mereka dipilih untuk melawan ninja. Namun setelah puluhan orang membentuk keunggulan daya tembak, keunggulan formasi, dan keunggulan pelengkap, keunggulan ninja akan hilang. Namun, masalah terbesar sekarang adalah air yang jauh tidak dapat memuaskan dahaga yang dekat. Butuh setidaknya 5 menit untuk tim operasi khusus berkumpul, butuh beberapa menit untuk naik ke helikopter, dan butuh beberapa menit untuk pesawat lepas landas dan tiba dengan cepat, dijumlahkan, butuh setidaknya 10 menit. Namun, bagaimana bawahan Ito Yuhiko bisa bertahan lebih dari 10 menit? Kedua belah pihak bertarung beberapa putaran di luar mobil, dan pengawal Ito Yuhiko semuanya dijatuhkan ke tanah. Meskipun dua ninja yang tersisa telah berjuang untuk melawan, mereka terpaksa mundur dengan mantap, dan mereka juga terluka di banyak tempat. Melihat bentuk ini, diperkirakan dalam 1 menit lagi, mereka pada dasarnya tidak akan bisa menolak. Saat itu, pihak lain akan langsung mengambil kepala Ito Yuhiko. Koichi Tanaka, yang berada di co-driver, buru-buru berkata kepada Yuhiko Ito, Tuan Presiden, ayo kabur, jika kita tidak kabur, kita akan kehilangan kesempatan. Jika kita melarikan diri, kita akan ditangkap oleh pihak lain, dan tidak ada jalan keluar. Setelah itu, ekspresi Ito Yuhiko menjadi gelap,
dan dia bergumam, "Tanaka, kamu dan aku pasti akan mati di sini." Yuhiko Ito saat ini telah memutuskan bahwa dia pasti akan mati. Penyelamat tidak akan bisa tiba sebentar lagi, dan orang-orangku sendiri tidak bisa lagi bertahan, dan mereka bisa dibunuh oleh pedang ninja lawan kapan saja. Pengemudi lainnya dan Koichi Tanaka tidak memiliki kekuatan bertarung yang sebenarnya. Seperti dirinya, mereka mungkin akan dibacok sampai mati satu persatu oleh lawan nanti. Saat ini, dia sangat ingin menelepon putrinya yang berada jauh di Kyoto. Kyoto berjarak ratusan kilometer, putrinya pasti tidak tahu bahwa dia sedang dalam kekacauan. Jika dia meneleponnya dengan cepat, dia mungkin bisa mendengar suaranya sebelum dia meninggal suara. Ini bisa dianggap sebagai sedikit penghiburan sebelum kematian. Namun, tepat ketika dia mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon Nanako Ito, Koichi Tanaka berkata, "Tuan Ketua, jika kita tidak melarikan diri, akan terlambat." Yuhiko Ito berkata dengan sedih, "Sudah kubilang Anda. Baru saja kami kehilangan sayap kami tidak punya tempat untuk melarikan diri." Setelah itu, dia mengertakkan gigi dan mengutuk, "Pasti si brengsek Takahashi Masashi itu berurusan denganku." Tanaka Koichi buru-buru menunjuk keluar jendela, dan berseru, "Tuan, jangan memarahi Takahashi untuk saat ini. Jika kita lari ke keduanya ujung jembatan kami pasti akan mati. Tapi, kami masih bisa melompat dari sini." "Lompati?" Ito Yuhiko memucat ketakutan, dan berkata, "Apakah kamu gila? Jembatan ini tingginya lebih dari 10 meter. Bukankah kamu akan jatuh sampai mati jika kamu melompat darinya?" Tanaka Koichi berkata dengan serius, "Tuan Presiden, setinggi ini mungkin tidak. Anda pasti akan mati, selama Anda tidak membiarkan tubuh Anda menghadap ke bawah, atau wajah dan perut Anda menghadap ke bawah. Anda masih memiliki kesempatan untuk melompat. Tetapi jika Anda tidak melakukannya, lompat, kamu tidak punya kesempatan sama sekali." Ito Yuhiko menelan ludahnya. "Jika kamu melompat, kamu akan lumpuh bahkan jika kamu tidak mati. Tidak mungkin untuk melarikan diri dari kejaran mereka." Tanaka Koichi berkata dengan serius, "Di sini sangat tinggi. Para ninja itu tidak boleh berani melompat sembarangan. Bahkan jika mereka lebih kuat, tubuh mereka juga berdaging. Kita akan dilumpuhkan jika kita melompat, dan mereka sama. Jika mereka tidak berani lompat, maka Anda harus berkendara menuruni jembatan, yang masih jauh di kedua ujungnya, dan tim operasi khusus dari Departemen Kepolisian Metropolitan harus sudah ada di sana pada saat mereka mengitarinya." Dia kemudian menambahkan, "Juga, di mana kita akan pergi tidak ada lalu lintas di jembatan pada malam hari, tetapi jalan di bawah relatif dekat dengan jalan Fengyu, dan selalu sangat ramai di malam hari. Jadi pasti ada banyak mobil pribadi dan taksi yang bola-balik, lagi pula, ada anak muda yang menikmati kehidupan malam. Orang mabuk dan gelandangan, begitu mereka menemukan kita jatuh, mereka pasti akan berkumpul untuk menonton atau membantu. Bahkan jika beberapa ninja ini berani melompat, mereka mungkin tidak berani untuk membunuh kita di depan begitu banyak orang. Dalam beberapa menit, helikopter Departemen Kepolisian Metropolitan mungkin akan tiba." Ito Yuhiko berseru dan bertanya, "Bagaimana jika dia langsung jatuh ke kematiannya?" Hiroshi Tanaka menggertakkan giginya, "Tuan Presiden, bahkan jika kamu jatuh sampai mati, lebih baik dibunuh oleh seorang ninja. Siapa yang tahu bagaimana Machi Takahashi ingin kita mati? Bagaimana jika Machi Takahashi menyuruh mereka memenggal kepala kita?" Yuhiko Ito merinding di belakang lehernya, "Dipenggal? Itu terlalu menyedihkan, kan? Aku lebih suka melompat dari sini dan mati daripada kepalaku dipotong oleh ninja dengan pisau." Setelah selesai berbicara, dia memikirkan Takahashi Machi, menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, "Sialan, Takahashi memaksaku untuk melompat." Takahashi. Hal ini sangat ironis, balas dendam hari ini. Aku, Ito Yuhiko, akan mengingatnya. Jika aku bisa bertahan, aku pasti akan menghancurkan kepala anjing dari si brengsek Machi Takahashi itu.
Kalau begitu aku akan mencabik-cabiknya. Hiroshi Tanaka menghela nafas dan memalingkan wajahnya. Sopir itu berkata, "Kakak Yamamoto, ayo menari bersama nanti." Pengemudi menyeka keringat dinginnya, mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan pergi dengan kalian berdua." Pada saat ini, dua ninja pribadi Ito Yuhiko sudah bertarung sampai mati. Melihat bahwa mereka berdua dapat dibacok sampai mati oleh satu sama lain kapan saja, Koichi Tanaka buru-buru berteriak, "Ketua, Kakak Yamamoto." Sekarang, Ito Yuhiko buru-buru mendorong pintu di satu sisi. Bersamanya, pengemudi juga mendorong membuka pintu taksi, bersiap untuk keluar dari mobil. Namun, sisi pengemudi berada tepat di depan Ninja Iga. Ketika salah satu ninja melihat bahwa pengemudi akan keluar dari mobil, salah satu ninja bergegas dengan sekuat tenaga, dan menusuk jantung pengemudi, dengan pisau terbang. Setelah pisau tajam ninja itu menembus tubuh pengemudi, ujung pisaunya malah menembus pintu keras Rolls-Royce. Pengemudi itu meninggal hampir seketika. Saat Yuhiko Ito melihat pengemudinya tewas dari dalam mobil, seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar, dan kakinya tiba-tiba lemas. Meskipun dia juga orang yang telah mengalami banyak pertempuran di Mal, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mengalami malapetaka seperti itu, dan dia pasti gugup dan takut jauh di lubuk hatinya. Selain itu, semakin tua usiamu, semakin tidak berani dirimu, sehingga Yuhiko Ito berjongkok ketakutan di tanah, sama sekali tidak bisa memanjat pagar pembatas setinggi 1 meter. Saat ini, ninja yang baru saja membunuh pengemudi itu tiba-tiba menemukan Yuo Ito Ituhiko dan Hirohiko Tanaka sama-sama kabur dari mobil, seolah hendak melompat dari jembatan, dan langsung berteriak, "Cepat, Yuhiko Ito mau kabur." Melangkah ke atap mobil dengan satu langkah dia akan datang dan membunuh Ito Yuhiko. Melihat Ito Yuhiko ingin kabur, beberapa ninja lain langsung menggila dan memenggal kedua ninja pribadi Ito Yuhiko yang masih tersisa, lalu mengerumuni. Terlebih lagi, semakin Yuhiko Ito menjadi tidak mampu mengendalikan kakinya, dan bahkan usahanya untuk berdiri pun tidak berpengaruh. Pada saat ini, Koichi Tanaka yang hendak memanjat pagar pembatas, bergegas dengan putus asa dan mendorong tubuh Yuhiko Ito dengan penuh semangat sambil berteriak, "Tuan Ketua, tolong bekerja sama dengan saya untuk mendukungnya dengan segenap kekuatan Anda, kita harus melompat turun. Kalau tidak kita pasti akan mati ah." Yuhiko Ito tercerahkan sejenak, dia tahu bahwa ini benar-benar krisis hidup dan mati. Jadi, dia menarik tubuhnya ke atas dengan kedua tangan. Ditambah dengan dorongan putus asa Koichi Tanaka, dia dengan cepat memanjat pagar pembatas jembatan. Pada saat dia akan kehilangan keseimbangan dan berbalik, dia memandang Koichi Tanaka dengan rasa terima kasih dan enggan, dan berteriak, "Koichi, kamu tidak boleh menyerah." Dengan sekuat tenaga, Ito Yuhiko didorong ke bawah. Segera setelah itu, dia juga memanjat pagar pembatas dengan kecepatan tercepat. Melihat belati beberapa ninja akan datang, dia melompat, diikuti oleh Ito Yuhiko, dan melompat dari jembatan. Keduanya melompat dari jembatan jalan raya setinggi lebih dari 10 meter, satu di depan dan satu di belakang. Saat ini, Ito Yuhiko berharap ada satu truk penuh barang berbulu halus di bawahnya. Sayang sekali tidak ada apa-apa di bawah kecuali jalan beraspal yang keras. Sebelum jatuh, kata-kata Ito Yuhiko terus bergema di benak Koichi Tanaka. Selama kepala tidak menghadap ke bawah, wajah tidak menghadap ke bawah, dan perut menghadap ke bawah, masih ada peluang untuk selamat. Jadi, dia mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan tubuhnya di udara, dan dengan kaki menghadap ke tanah, dia mendarat dengan keras. Dengan keras, Ito Yuhiko hanya merasakan sakit yang tak tertandingi di kakinya, tetapi dia tidak peduli untuk memeriksa luka di kakinya, dan segera berguling beberapa kali di tanah untuk meringankan dampak jatuhnya dari jembatan. Segera setelah itu, Koichi Tanaka juga jatuh dengan keras ke tanah, seperti Yuhiko Ito,
Dia juga mendarat dengan kedua kakinya, lalu berguling selama beberapa minggu. Meskipun kaki keduanya sakit sampai mati, keduanya menyelamatkan nyawa mereka karena postur pendaratan yang benar. Baru saat itulah Yuhiko Ito melihat kakinya, dan melihat bahwa seluruh lutut, betis, pergelangan kaki, dan telapak kaki sudah semua tidak bisa dikenali lagi. Situasi Koichi Tanaka sama tragisnya, kakinya berlumuran darah dan berdarah, tulang patah bahkan menonjol dari dagingnya, dan darah mengalir secara horizontal, terlalu mengerikan untuk dilihat. Melihat ini, orang-orang yang lewat menjadi pucat ketakutan, dan beberapa wanita sudah berteriak. Segera, beberapa orang yang antusias berkumpul, dan salah satu dari mereka bertanya, "Tuan-tuan, bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda ingin saya memanggil ambulans untuk Anda sekarang?" Ito Yuhiko menangis dengan getir dan berkata, "Panggil aku polisi, seseorang di jembatan mengejar kita." Semua orang buru-buru melihat ke jembatan, dan ada 6 ninja berbaris di samping pagar pembatas jembatan lebih dari 10 meter jauhnya, menatap jembatan dengan ekspresi bingung. Salah satu ninja tertegun dan bertanya, "Bos, bagaimana dengan ini?" Bos tidak menyangka bahwa potongan besar lemak ini telah mencapai mulutnya, dan masih bisa terbang. Jadi dia berkata dengan marah, "Kelima dan keenam, keduanya tidak bisa bergerak sekarang. Kalian berdua lompat dan bunuh dia." Ketika keduanya mendengar ini, mereka semua ketakutan. Salah satu dari mereka berkata dengan malu-malu, "Bos, jika tingginya 7 atau 8 meter, Anda tidak perlu memberitahu saya bahwa saya baru saja melompat. Tetapi harus sekitar 15 meter, jika saya melompat ke bawah, hasilnya tidak akan lebih baik dari mereka." "Ya," orang lain berkata dengan wajah pahit, "Bos, mereka berdua mendarat dengan sangat ilmiah. Jika kita tidak melakukannya dengan benar, kita mungkin saja jatuh ke kematian kita." Bos memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Dia tahu bahwa jika bawahannya tidak melompat, dia tidak boleh memaksanya untuk melompat. Jika tidak, bagaimana tim akan memimpin di masa depan? Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi, dan berseru, "Masuk ke dalam mobil, ayo cepat turun, dan bunuh ambulans dan polisi sebelum mereka tiba." Semua orang buru-buru berbalik dan kembali ke mobil. Pada saat ini, mereka mendengar suara dari langit deru helikopter. Ketika mereka melihat ke atas, mereka tidak takut kehabisan akal. Saat ini, ada 4 helikopter polisi yang melaju kencang dari berbagai arah. Salah satu ninja berkata dengan ngeri, "Ups, ini adalah tim operasi khusus." Tim operasi khusus Tokyo adalah polisi khusus paling jagoan di bawah Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Daya tembaknya sangat kuat, dan ninja tidak berbeda dengan primitif orang di depan mereka. Terlebih lagi, mereka datang ke sini dengan helikopter. Jika ini melayang di atas kepala dan menembak dengan senapan mesin, bahkan ninja terkuat pun akan dihancurkan menjadi saringan. Bos Ninja Iga langsung panik dan berteriak panik, "Sial, lari!" 5 ninja yang tersisa dengan cepat masuk ke mobil di bawah kepemimpinannya, dan mereka semua melarikan diri dengan 2 mobil. Dan tim operasi khusus Tokyo segera dipecah menjadi 2 kelompok. 2 dari helikopter melayang tepat di dekatnya, memungkinkan para pejuang untuk dengan cepat mencapai tanah dengan kabel yang dijatuhkan dari helikopter dan melindungi Ito Yuhiko. 2 helikopter lainnya langsung mengejar 2 kendaraan yang ditumpangi Iga Ninja. Karena Ninja Iga ada di jembatan, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dia pergi dengan mobil, dan helikopter sudah mendekati bagian atas kepalanya. Tepat ketika mereka mencoba melarikan diri dengan sekuat tenaga, pasukan khusus di helikopter langsung menghantam kap depan kedua kendaraan dengan peluru yang menembus lapis baja. Kemampuan tembus proyektil penusuk lapis baja sangat kuat, bahkan lapis baja militer pun sulit untuk dilawan, apalagi mesin mobil sipil. Beberapa putaran proyektil penusuk lapis baja menghantam mesin kendaraan, dan mesin kendaraan langsung rusak. Saat mesin rusak,
kendaraan langsung kehilangan tenaga dan melambat hingga akhirnya berhenti. Keenam ninja di dalam mobil itu ketakutan setengah mati. Mereka akan membuka pintu untuk keluar dari mobil dan melarikan diri dengan kepala di tangan. Mereka menemukan bahwa helikopter sudah melayang di ketinggian 2 atau lebih, 3 meter dari geladak jembatan, dan kemudian sejumlah besar pasukan khusus turun dengan cepat. Ketika mereka turun, moncong senjata yang gelap diarahkan ke kepala mereka. 20 anggota pasukan khusus langsung membuat 6 ninja menyerah dengan patuh, tanpa berani melawan sama sekali. Saat ini, Ito Yuhiko dan Tanaka Koichi juga dikirim ke ambulans dan dibawa dengan cepat ke rumah sakit. Ryoto Matsumoto ada di rumah saat ini, mengalami perasaan menyusun strategi. Dengan mental penjudi yang berat, dia sudah memiliki rasa pencelupan yang sangat tinggi. Hanya saja pertaruhan ini terlalu besar, yang membuatnya sedikit gugup sekaligus heboh, karena takut akan terjadi sesuatu yang tidak terduga dalam proses trading. Sekarang, Takahashi Machi sudah kedinginan, dan Ito Yuhiko akan segera kedinginan, dan saat dia kedinginan, dia akan menjadi yang teratas. Gugup dan bersemangat, dia memegang segelas whisky, menghitung waktu dalam pikirannya, mengira Yuhiko itu akan mati. Jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ninja Iga yang bertanggung jawab atas pembunuhan Ito Yuhiko. Akibatnya, lubang hitam komunikasi aneh muncul kembali. Panggilan telepon yang dapat dilakukan 10 menit yang lalu tidak dapat dilakukan lagi. Semuanya, seperti Iga Jonin yang menjaga Su bersaudara di Kyoto, menghilang begitu dia mengatakan dia hilang, dan tidak ada jejaknya. Tepat ketika dia bingung, asisten itu melangkah maju dengan cemas dan berkata kepadanya, "Tuan Presiden, ada kecelakaan dengan Ninja Iga." "Kecelakaan apa?" Keenam Ninja Iga ditangkap, Ito Yuhiko dan Tanaka Koichi jatuh dari jembatan, dan mereka telah dikirim ke rumah sakit, dan dikatakan bahwa hidup mereka tidak dalam bahaya. "Apa?" Matsumoto mengertakkan gigi dan mengutuk, "Kamu membiarkan Ito Yuhiko melarikan diri. Iga itu keluarga ninja Anda benar-benar tidak berguna." Asisten itu mengangguk, dan berkata dengan serius, "Saat ini, memang demikian." Yoshito Matsumoto melempar gelas whisky di tangannya ke tanah dengan marah, dan gelas itu berat. Itu menabrak ubin lantai marmer, itu langsung hancur. Pada saat ini, suara seorang wanita yang dingin tiba-tiba terdengar dari ruang tamu. Tuan Matsumoto benar-benar pemarah. Matsumoto, Yoshito dan asistennya dikejutkan oleh suara aneh itu, dan mereka mengikuti prestise, melihat seorang wanita di dalam dirinya 20-an, berpakaian hitam, melangkah masuk. Yoshito Matsumoto menjadi pucat karena terkejut, dan berseru, "Kamu, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk?" Wanita itu mencibir, "Tentu saja aku masuk." Yoshito Matsumoto mundur selangkah, dengan gugup bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" Wanita itu memandang Yoshito Matsumoto dengan penuh minat, dan berkata dengan dingin setelah beberapa saat, "Kamu mengikat tuan muda dan wanita tertua keluarga Susaya, dan bahkan membunuh 10 bawahan keluarga Susaya. Yuren, menurutmu apa yang ingin aku lakukan?" "Tentu saja aku ingin membunuhmu." Yoshito Matsumoto tidak pernah bermimpi bahwa keluarga Su akan menemukannya. Ketika wanita itu menceritakan keseluruhan ceritanya, dia bergidik, dan berkata, "Ada begitu banyak penjaga di rumahku, bagaimana aku bisa membiarkanmu masuk seperti ini?" Rumah Yoshito Matsumoto selalu dijaga ketat. Semakin kuat hati mencelakai orang lain, semakin kuat pula hati bertahan. Agar tidak diplot, ia mengatur 20 pengawal di rumah, termasuk ninja dari keluarga kecil, yang kekuatan pertahanannya bisa dibilang sangat kuat. Jadi, dia tidak tahu bagaimana wanita ini masuk, mengapa dia tidak mendengar apapun. Wanita itu tersenyum ringan, tidak peduli berapa banyak penjaga yang ada, bukankah cukup untuk membunuh mereka semua? Selain itu, tidak banyak orang, termasuk keluargamu, total 36 orang,
dan sekarang mereka semua mati, hanya kalian berdua yang tersisa. Setelah selesai berbicara, wanita itu berkata lagi, kamu membunuh lebih dari selusin bawahan keluarga Su kami, tentu saja kami ingin meminta lebih banyak perhatian, ekspresi. Yoshito Matsumoto ngeri, dia pucat dan gemetar ketakutan, dan berseru, kamu membunuh seluruh keluargaku. Iya. Kemudian wanita itu mengangguk, tapi jangan khawatir, keluarga Su kita masih sangat beradab, orang tuamu, istri dan anak-anak, adik laki-laki dan menantu perempuan semuanya meninggal karena keracunan, dan tidak ada darah yang terlihat. Kaki Yoshito Matsumoto melunak, dan dia mundur pergi tanpa sadar. Setelah 2 langkah, dia jatuh di sofa, seluruh tubuhnya melotot, dan dia menggertakkan giginya dan bertanya, seperti kata pepatah, istri dan anak lebih buruk daripada bencana. Jika kamu memiliki kebencian, kamu bisa kejar saja aku, mengapa kamu menyerang keluargaku? Wanita itu dia tersenyum dan bertanya, mengapa? Tuan Matsumoto mulai berbicara tentang moralitas dunia sekarang, kemudian ketika kamu membunuh lebih dari selusin anggota keluarga Su saya dan bermaksud untuk membunuh tuan muda dan wanita tertua dari keluarga Su, mengapa Anda tidak berbicara tentang moralitas dunia? Ketika Anda merencanakan semua ini, Anda seharusnya sudah memikirkan konsekuensinya. Yoshito Matsumoto mengertakkan gigi dan meraung, kamu adalah binatang buas, iblis, tidak peduli seberapa buruk aku, Yoshito Matsumoto, aku tidak pernah membunuh seorang anak pun, putraku baru berusia 10 tahun, putriku baru berusia 8 tahun, wanita itu tersenyum dingin. Berkata, jadi apa, jika Anda berani berkomplot melawan keluarga Su saya, Anda harus siap menanggung harga terbesar, jika Anda ingin disalahkan, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu kejam. Jika Anda tidak, jangan tinggalkan jalan untuk orang lain. Jangan tinggalkan jalan untuk dirimu sendiri jalan. Hati Yoshito Matsumoto benar-benar hancur saat ini. Dia tahu bahwa ketika dia keluar untuk bermain, kualitas paling dasar adalah bersedia berjudi dan mengaku kalah. Dia mempertaruhkan segalanya dalam pertaruhan ini, dan karena dia kalah, dia secara alami akan kehilangan segalanya. Memikirkan hal ini, Yoshito Matsumoto menghela nafas dengan sedih, dan berkata tanpa balas, dalam hal ini, saya bersedia mengaku kalah, dan kalian juga membunuh saya. Wanita itu mengangguk, dan berkata dengan dingin, apakah kamu yakin? Hanya saja kami tidak ingin kamu mati dengan bahagia. Sebelum kamu mati, aku ingin mengatur agar kamu bertemu keluargamu lagi. Setelah itu, dia bertepuk tangan dan berkata dengan keras, bahwa semua orang mati itu masuk. Segera setelah kata-kata selesai, puluhan ahli dari keluarga Su datang membawa mayat satu demi satu. Mayat-mayat ini ditempatkan dengan rapi satu persatu di depan Yoshito Matsumoto. Melihat pemandangan ini, hati Yoshito Matsumoto sangat terpukul. Dia benar-benar tidak berharap bahwa dia akan berakhir seperti ini. Dan dia juga sangat jelas bahwa dia pasti akan mati hari ini. Namun, masih ada satu-satunya harapan yang tersisa untuknya, dan harapan itu adalah putra sulung yang direnggut mantan istrinya saat mereka bercerai. Yoshito Matsumoto menikah untuk pertama kalinya 15 tahun yang lalu, dan putra sulungnya lahir di tahun ketiga setelah menikah. Saat itu keluarga Matsumoto masih sangat miskin, hingga Yoshito Matsumoto bertemu dengan istrinya yang sekarang. Istri Yoshito Matsumoto saat ini adalah putri dari keluarga kelas menengah di Tokyo. Untuk memanfaatkan kekuatan keluarga kelahirannya, Yoshito Matsumoto mengusir istrinya dari rumah dan menikahinya. Karena istri saat ini tidak menyukai putra sulung Matsumoto, Matsumoto mengusir putra sulungnya setelah menikah dan membiarkan dia mengikuti mantan istrinya. Belakangan, istri kedua Yoshito Matsumoto memberinya sepasang anak, jadi dia jarang memikirkan mantan istri dan putra sulungnya tahun-tahun ini. Tapi sekarang, Yoshito Matsumoto akhirnya merasa sedikit nyaman saat memikirkan mereka berdua.
Setidaknya, setelah kematiannya, darah keluarga Matsumoto tidak akan terpotong seluruhnya malam ini. Putra tertuanya dapat terus melanjutkan garis keturunan. Bagi Yoshito Matsumoto sekarang, tidak ada yang lebih menghibur dan beruntung daripada ini. Wanita dari keluarga Su di depannya juga sepertinya bisa melihat pikirannya. Wanita itu tersenyum main-main, dan berkata kepada Yoshito Matsumoto, "Tuan Matsumoto, saya mendengar bahwa Anda memiliki seorang putra." Yoshito Matsumoto terkejut, dan berkata, "Saya tidak, dari siapa Anda mendengar itu? Ini mungkin." Wanita itu tersenyum, semua orang sudah dewasa, jadi tidak perlu mengatakan kebohongan yang canggung untuk mempermalukan orang. Setelah itu, dia berkata dengan dingin, "Putra sulungmu bernama Matsumoto Taro, dan kemudian kamu put setelah dia diusir dari rumah, dia mengubah nama belakangnya menjadi Kurosawa setelah mantan istrimu, dan dia mengubah namanya menjadi Kurosawa Sota. Dia berusia 12 tahun ini dan tinggal di Yamanashi tidak jauh dari Tokyo. Apakah saya benar?" Matsumoto merasa seperti disambar petir ketika mendengar kata-katanya. Sesaat kemudian, air mata mengalir di wajahnya, dan dia berlutut di tanah dengan suara gemetar, memohon dengan getir, "Aku mohon, jangan bunuh anakku. Aku hanya memiliki anak ini yang tersisa. Jika dia mati juga, keluarga Matsumoto benar-benar punah. Saya mohon Anda meninggalkan garis keturunan untuk keluarga Matsumoto saya bersujud kepada Anda." Setelah itu, Yoshito Matsumoto membenturkan kepalanya ke lantai marmer yang keras, Pada saat ini, dia sangat putus asa dan menyesal. Tetapi dia juga sangat jelas bahwa mayat seluruh keluarga terbaring di sini, dan dia tidak punya cara untuk menyelamatkan mereka. Dan dia bahkan tidak bisa menyelamatkan hidupnya sendiri. Jadi satu-satunya miliknya keinginannya adalah untuk menjaga agar putra sulungnya tetap hidup. Oleh karena itu, ketika dia bersujud, dia sangat saleh, berharap untuk mengesankan wanita seperti es di depannya. Yoshito Matsumoto baru saja bersujud 3 kali, dan dahinya sudah berlumuran darah. Tapi dia tidak berani berhenti, dan terus bersujud sampai dahinya benar-benar berdarah, dan dia hampir pingsan karena pukulan berat di kepala. Yoshito Matsumoto menggertakkan giginya untuk menopang tubuhnya, tersedak isak tangis dan berkata, "Tolong, tolong setujui satu-satunya permintaan saya." Wanita itu hanya tersenyum main-main dan membuka mulutnya berkata, "Maaf, kamu terlambat, hanya 5 menit yang lalu, Kurosawa Sota meninggal karena racun." Ketika Matsumoto mendengar ini, dia benar-benar pingsan. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak histeris, "Kenapa? Kenapa kamu ingin menghancurkan keluarga Matsumotoku? Kenapa kamu ingin membunuh mereka semua seperti ini?" Wanita itu mencibir dan berkata, "Ini adalah harga yang kamu bayar untuk membuat marah keluarga Su." Ryoto Matsumoto langsung menangis. Air mata bercampur darah, membuatnya seluruh wajah tampak sangat tragis. Pada saat ini, dia benar-benar kehilangan keinginan untuk bertahan hidup, dan bergumam, bunuh aku sekarang." Wanita itu mengangguk, dan mengeluarkan biji bunga matahari yang diukir dari batu giok putih dari sakunya, berkata dengan ringan, "Matsumoto Yoshito, sebelum kamu mati, kuharap kamu ingat namaku Surwoli." Setelah dia selesai berbicara, dia menjabat satu tangan, dan biji bunga matahari yang terbuat dari batu giok putih keluar dengan cepat. Detik berikutnya, lubang darah kecil muncul di antara alis Yoshito Matsumoto, dan seluruh orang itu benar-benar kehilangan vitalitas, dan jatuh ke tanah mati dengan keras, bersambung.